Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalimatu syukri alhamdulillah fi kulli waktin wa fi kulli hal, senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Luasnya nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita tak terhingga. Sungguh kita tak akan mampu untuk menghitungnya. Di hari Jumat yang penuh barokah ini kita berdoa, bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa melindungi, memberkahi diri kita, keluarga kita, kaum muslimin dan negeri kita Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Khusus untuk kita menunaikan salat Jumat hari ini, Allah jadikan kita termasuk insan yang bertakwa. Kepada Nabi Muhammad kita bersalawat, mencintainya, mengamalkan tuntunannya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, agar kita bahagia, selamat dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Jamaah salat Jumat Masjidul Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi muslim yang beruntung dan diberkahi Allah merupakan impian dan sebuah keniscayaan bagi kita semua. Namun untuk menjadi muslim yang diberkahi Allah, keberuntungannya diraih dunia akhirat, maka mestilah waspada dan berhati-hati, yaitu dengan cara meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya, baik secara spiritual maupun emosionalnya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kesempurnaan Islam seorang mukmin adalah meninggalkan hal-hal apapun yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Melalui khutbah Jumat yang singkat ini, marilah kita renungkan, kita waspadai, kita berhati-hati dan memiliki tekad yang kuat untuk meninggalkan setidaknya 5 perkara yang harus kita jauhi sejauh-jauhnya agar kita tidak merugi dan kita menjadi muslim yang tangguh dan beruntung. Yang pertama adalah meninggalkan ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang tidak diamalkan sekalipun sudah dipahami dengan baik dan benar. Ilmu hanya menjadi perhiasan bagi dirinya. Artinya ilmu tersebut tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepribadiannya. Padahal ketika seorang beriman, beribadah dengan ilmu yang baik dan benar, niscaya akan memberikan asar yang kuat. Wali kulli ibadatin minal ibadati sahihah atharun fit takwimi akhlaqi qaumi biha. Setiap ibadah yang dilakukan dengan baik dan benar niscaya akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perbaikan moral atau akhlak setiap individu yang melakukannya. Maka ilmu mestinya menjadi cahaya yang menerangi kehidupannya. Tapi ketika ilmu tidak diamalkan, maka dia akan menjadi kegelapan, sia-sia, bahkan ancaman yang sangat berat. Perhatikan warning keras yang Allah sudah sebutkan di Al-Quran pada surat As-Saff, surat yang ke-61 ayat 2 dan 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa engkau mengatakan tapi engkau tidak mengamalkan? Murka Allah sangat besar. Engkau hanya mengatakan, engkau hanya menyampaikan, tapi engkau tidak mengamalkannya. Maka itu disebut ilmu yang disembunyikan, yang ancamannya sangat berat dari kiamat kelak. Man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yawmal qiyamati bilijamin min nar. Siapa yang ditanya tentang ilmu kemudian dia menyembunyikannya, maka dia diancam dengan cambuk api neraka yang sangat pedih. Ini ringkasnya yang pertama, yaitu ilmu yang tidak bermanfaat. Padahal apapun yang kita lakukan di dunia ini pasti akan kita pertanggungjawabkan.
Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang kau tidak faham, tidak mengerti ilmunya. Karena pendengaran, penglihatan dan hati kelak itu semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Quran surat Al-Isra surat 17 ayat di nomor 36. Yang kedua, hal yang sia-sia adalah amalan yang tidak dilakukan dengan ikhlas. Amalnya akan sia-sia. Letih, lelah, resah, gelisah, capek, dan sejumlah kalimat yang lain tidak bermakna ketika amal yang dilakukan tidak diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu ketika seseorang beramal karena ingin mendapatkan sanjungan, pujian yang berujung pada riya, sum'ah dan ujub, maka tidaklah bermanfaat bagi dirinya. Atau ketika seseorang beramal kemudian dia mendapatkan celaan, dia kecewa dengan amal yang telah dia lakukan, maka alangkah sia-sianya amal tersebut. Bukankah kita sudah berikrar, kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, bahkan hidup dan matiku, semuanya aku persembahkan untuk Allah, Rabb semesta alam. Quran surat Al-An'am surat yang ke-6 ayat di nomor 162. Maka ikhlaslah kita dalam beramal. Ikhlas dimaknai dengan nisyanu ru'yatil makhluk wa muqaddamatu ru'yatil khaliq, yaitu melupakan pandangan manusia dan hanya terikat pada pandangan Allah semata. Kemudian yang ketiga yang sia-sia adalah ketika seseorang tidak menginfakkan hartanya. Harta itu adalah ujian, cobaan, bahkan fitnah yang sangat besar. Yang Rasul pernah menyampaikan dalam hadis Tirmidzi, inna likulli ummatin fitnatan wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat pada zamannya ada fitnah atau ujiannya, dan ujian pada umatku adalah harta. Harta yang kita miliki adalah ujian, sesungguhnya cobaan yang sangat berat di akhirat kelak. Bersyukurlah ketika seorang memiliki harta, dia patri dengan ketakwaan. Maka siapapun yang kaya asal bertakwa adalah keindahan bagi dirinya. Tapi siapapun yang kaya tidak bertakwa, ancaman yang meluluh lantakkan di akhirat kelak. Hadza ma kanastum li anfusikum fadhuqu bima kuntum taknizun. Inilah harta yang kau sembunyikan, yang kau gunakan untuk dirimu sendiri, maka rasakan azab yang sangat berat di hari kiamat kelak dari api neraka jahanam. Quran surat At-Taubah surat 9 ayat di nomor 35. Maka sungguh aneh jika ada orang kaya tapi kikir, pelit, bakhil. Ini sungguh mengerikan. Mestinya si kaya itu bersyukur dengan nikmat yang telah Allah berikan pada dirinya, sebab dia tidak diuji dengan kemiskinan. Bersyukurlah dengan apa yang telah Allah berikan pada diri kita, karena itu merupakan nikmat, tapi juga bisa merupakan siksa yang memberatkan. Sahabat mengatakan, kami masih merasa malu jika yang kami makan, yang kami minum, yang kami pakai sama dengan yang kami sedekahkan di jalan Allah. Bayangkan para sahabat tersebut. Artinya 50-50, 50% sahabat masih merasa malu jika mereka tidak menginfakkan hartanya. Bagaimana dengan kita hidup di abad ini yang hanya 2,5%? Padahal di sana letak kemuliaan kita. Bahagiakan diri kita dengan menggunakan harta sebaik-baiknya. Jamaah cuma yang dirahmati Allah, berapapun banyak harta kita tinggalkan untuk keluarga kita, untuk anak keturunan kita, tidak ada kata puas bagi mereka, karena mereka pasti ingin mengembangkan hartanya. Lantas apa buat kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika anak-anak kita sudah kita berikan kesempatan menuntut ilmu, sudah dinikahkan, bahkan sudah diberi rumah satu-satu di antara mereka, semuanya sudah dapat. Apa yang tidak kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tapi sering kita lupa, nanti harta yang banyak ditinggalkan agar anak-anak tidak merana.
Ada benarnya, tapi tidak sepenuhnya demikian. Karena ada kaidah, yaitu 1/3 dari harta kita bisa menjadi wasiat untuk jalan kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat yang harus kita waspadai, kita jauhi adalah membuang-buang waktu yang tidak bermanfaat, menyia-nyiakan waktu. Nabi pernah menyampaikan 2 nikmat manusia sering tergelincir di dalamnya adalah sehat dan waktu luang. Waktu sesungguhnya sangat bernilai bagi kehidupan seorang muslim. Maka 24 jamnya kita miliki mestinya bisa bernilai ibadah. Tidak waktunya lagi kita membuang-buang waktu, wasting time tanpa ada kemanfaatan. Banyak ayat yang menjelaskan tentang hal ini. Di antaranya Quran surat Al-Hasyr, surat yang ke-59 ayat nomor 18. Kita sangat akrab dengan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang sudah dia perbuat untuk hari esok, bekal akhiratnya. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maka jangan kita buang-buang waktu dengan sia-sia. Manfaatkan untuk zikrullah, thalabul ilmi, menggali ilmu. Ruang-ruang kebajikan ada di hadapan kita, hendaknya kita isi dengan sebaik-baiknya. Inilah ringkasnya. Kita bukan terpikat dengan kalimat orang barat yang mereka mengatakan the time is money. Bagi orang beriman bukan the time is money, tapi bagi orang beriman al-waktu hiyal ibadah. Waktu adalah ibadah. Al-waktu huwa hayatuna. Waktu itu adalah kehidupan kita. Kemudian yang kelima, yang terakhir, kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini jamaah sekalian, pecinta ilmu perindu surga, yang harus kita tinggalkan, berhati-hati adalah jangan salah dalam memilih teman. Temanmu bisa menjadi jalan bahagiamu, tapi temanmu bisa mengantarkan engkau ke neraka. Maka pilihlah teman-teman yang saleh. Bukan berarti menafikan, bukan berarti mengklaim lantas merendahkan ahli maksiat, bukan. Tapi peluangnya akan sangat besar ketika kita miliki teman-teman yang saleh, karena doanya, kepribadiannya, keteladanannya, bahkan nasihatnya bisa mengingatkan kita. Oleh karena itu, ingatlah sahabatmu adalah surgamu. Nabi sampai mengatakan almar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama teman dekatnya, maka lihatlah siapa yang dia jadikan kawan akrabnya. Di akhirat nanti ada penyesalan yang menyedihkan, memilukan, karena di dunia salah memilih teman. Allah abadikan di Al-Quran pada surat Al-Furqan, surat yang ke-25 ayat di nomor 28. Ya wailata laitani lam attahid fulanan khalila. Sungguh celaka aku, mengapa dahulu di dunia aku jadikan dia sebagai kawan akrabku, yaitu ahli maksiat. Naudzubillah min dzalik. Ada ruang bagi kita menebar kebaikan kepada siapapun, tapi pilihlah teman-teman yang sungguh akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada sebuah doa yang hendaknya kita dawamkan agar kita dibebaskan dari kebencian pada saudara kita. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa saudara kami orang beriman yang telah mendahului kami. Bebaskan kebencian di hati kami pada saudara kami. Ya Allah, Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Ini ayat yang harus sering kita perhatikan dan kita dawamkan dalam doa-doa kita. Quran surat Al-Hasyr surat yang ke-59 ayat di nomor 10. Semoga Allah memudahkan ikhtiar kita, langkah kita mematri amal salih dengan menghindarkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kehidupan kita. Bahkan yang paling menakutkan, saat kita melakukan perbuatan dosa, nyawa dicabut.
berakhir sudah dunia ini, maka siksa telah menanti. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Ma'asyiral mu'minin i'lamu innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang benar. Quran surat At-Taubah surat 9 ayat di nomor 119. Artinya ayat itu mendorong kita untuk senantiasa berada di tengah orang-orang yang solih, orang-orang yang benar. Siapa mereka? Orang yang solih, orang yang benar mereka adalah ahli ilmu, ahli ibadah, ahli taat, ahli taubat, ahli syukur, ahli sabar, ahli Quran, ahli silaturahmi, ahli kebaikan. Di mana mereka kita jumpai? Di majelis ilmu, taman surga, di medan jihad. Milikilah teman-teman yang soleh, karena ada peluang untuk kita kelak bisa sehidup sesurga. Perhatikan surat cinta Allah pada Quran surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13 ayat di nomor 2324. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad. Surga Aden yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang salih adalah mereka orang tuanya, pasangan hidup suami istri dan anak keturunannya. Di setiap pintu surga malaikat mengucapkan kalimatnya menenteramkan jiwa, kalimat cinta. Selamat sejahtera atas kesabaranmu. Inilah akhir kesudahannya. Nikmat tak bertepi. Engkau menjadi penduduk surga. Semoga kelak kita dengan orang tua kita, suami, istri, anak keturunan kita dan orang-orang salih bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya hayyu ya qayyum rahmatika nastaghithu nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma syaddid samlahum wa mazig jam'ahum minadh dhalimin wal munafikin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidin fi Filistin wa Gaza. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolonglah, menangkanlah jihad saudara kami di Palestina ya Allah. Ya Rabb, ya Tuhan kami, berikan kami kemudahan untuk senantiasa istiqomah taat di jalan-Mu ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkaulah yang memudahkan, dan dengan kehendak-Mu ya Allah semua urusan kami menjadi mudah ya Allah.
Ya Rabb, ya Tuhan kami, jangan Kau uji kami dengan beban yang kami tak mampu untuk memikulnya ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala'i wa darkis syaqa'i wa su'il qada'i wa syamatatil a'da'i. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, kami mohon husnul khatimah. Allahumma rizqna taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami rizki taubat nasuha sebelum kematian menimpa kami ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Rabb, ya Tuhan kami, Engkau yang membolak-balikkan hati kami ya Allah, tetapkanlah hati kami kepada agama-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah pada Rabb Tuhanmu dengan ampunan dan keredaan. Masuklah ke dalam barisanku dan masuklah ke dalam surgaku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.